Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa tub 'alaina innaka antas samiul 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa-rasanya Ramadan baru beberapa hari saja bersama dengan kita, namun kenyataannya malam ini kita sudah berada pada malam ke-28 Ramadan. Ada juga yang baru malam ke-27 Ramadan. Mudah-mudahan tidak ada yang baru malam ke-26. Jamaah yang saya hormati, perbedaan memulai start Ramadan itu sudah biasa terjadi, dan alhamdulillah kita umat Islam sudah terbiasa dan menyikapi dengan bijak. Boleh jadi itulah yang diisyaratkan oleh Rasulullah, bahwa perbedaan di kalangan umat itu adalah rahmat. Namun demikian hadirin sekalian, kabar gembiranya, insya Allah nanti hari rayanya, tanpa bermaksud mendahului kehendak Allah, tanpa bermaksud mendahului keputusan Kementerian Agama, besar kemungkinannya bersamaan. Oleh karena para ahli falak memprediksi bahwa posisi hilal pada malam 1 Syawal itu di atas 4 derajat. Meskipun oleh Kementerian Agama telah menaikkan standarnya dari 2 menjadi 3, sehingga insya Allah jamaah yang saya hormati, Ramadan sudah mulai beranjak secara perlahan-lahan meninggalkan orang-orang mukmin. Namun sebelum Ramadan meninggalkan orang-orang mukmin secara total, tidak sedikit di antara orang-orang mukmin itu telah mendahului meninggalkan Ramadan. Kalau di tanah suci hadirin sekalian, semakin menghabis Ramadan, itu jamaah Masjidil Haram semakin memperluas. Terkecuali kemarin-kemarin itu ketika COVID masih menyerang. Hal yang berbeda di Indonesia pada umumnya dan Makassar pada khususnya, semakin menghabis Ramadan berbanding lurus dengan semakin menghabis jamaah. Nah, mudah-mudahan hadirin sekalian, karena ibarat kompetisi, memang kalau babak penyisihan itu pesertanya banyak. Nah, mudah-mudahan kita ini hadirin sekalian sebagai finalis, sehingga insya Allah akan disematkan gelar muttaqin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hadirin sekalian, seluruh ibadah yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang mukmin, itu maksud dan tujuannya untuk meningkatkan derajat dari muslim naik menjadi mukmin, dari mukmin naik menjadi muhsin, dari muhsin naik menjadi mukhlis,
dari mukhlis naik menjadi muttaqin. Nah, hanya saja di ayat yang puasa hadirin sekalian ada penekanannya la'allakum tattaqun. Agar karakter bertakwa itu bisa kita tumbuh suburkan, bisa kita pertahankan. Setiap tahun kita berjumpa dengan Ramadan, kita melaksanakan puasa. Setiap saat kita melaksanakan sholat 5 waktu. Setiap saat kita tadarrusan, berinteraksi dengan Al-Quran. Boleh jadi ada yang sering melaksanakan umrah, pernah menunaikan haji. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah gelar mustaqim itu sudah disematkan, sudah terinternalisasi dalam diri kita? Oleh karena itu hadirin sekalian, melalui kesempatan ini kita mencoba untuk menemukan lagi seperti apakah karakter orang-orang yang bertakwa itu. Ternyata hadirin sekalian, karakter yang pertama orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya secara konsisten dan berkesinambungan, istiqomah. Sebab kadang-kadang ada orang hadirin sekalian kalau bulan Ramadan tingkat kesolehannya luar biasa. Sholat 5 waktunya tertib, berjamaah pula, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, infak sedekahnya lancar. Tetapi begitu Ramadan berlalu, sholat wajibnya sudah mulai bolong-bolong, berjamaahnya dihitung jari, berinteraksi dengan Al-Quran sudah jarang, infak sedekahnya sudah tidak kelihatan. Ini yang oleh ulama kita ditafsirkan sebagai takwa musiman. Takwanya hanya pada bulan-bulan tertentu. Padahal ketakwaan itu hadirin sekalian harus senantiasa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya konsisten, berkesinambungan, istiqomah. Karakter yang kedua, tidak mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Karena yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dua hal yang mustahil untuk disatukan, laksana air dengan minyak. Sehingga ketika ada yang menyatukan, pasti ada yang tercemari. Nah, sebutan misalnya hadirin sekalian, ada orang yang melakukan sholatnya tepat waktu, khusyuk, berjamaah pula, tetapi pakaiannya dipakai bersumber dari yang haram. Entah haram karena sahnya atau entah haram karena cara memperolehnya. Jelas ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya jelas, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Allah itu suci, Allah itu bersih, hanya menerima yang bersih, hanya menerima yang suci saja. Jadi kan juga hadirin sekalian, bahwa di penghujung Ramadan ini ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Nah, zakat yang dikeluarkan itu harus dipastikan kebersihannya, kehalalannya, kesuciannya, sehingga harta yang tersisa itu akan melahirkan keberkahan. Berkahnya bertambah. Jemaah yang saya hormati. Kemudian karakter yang ketiga adalah mampu menahan amarah. Jariyah ibnu Qudamah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan satu perkara kepadaku yang bisa menyebabkan aku masuk ke dalam surga." Lalu dengan tenang Rasulullah menjawab, "La taqdar wa lakal jannah." Jangan kamu marah, niscaya bagimu surga. Nah, karena itu hadirin sekalian, dalam Islam itu marah ada dua. Ada marah yang proporsional, ada marah yang tidak proporsional.
Marah yang proporsional itu marah yang wajar. Marah memang pada tempatnya. Sekiranya dia marah, marahnya wajar. Nah, marah yang tidak proporsional ya mestinya tidak marah. Marah yang tidak seharusnya, marah yang tidak semestinya, bukan pada tempatnya. Saya kasih contoh hadirin sekalian. Kita ini umat Islam punya kitab suci. Ketika kitab suci kita Al-Quran itu dilecehkan, diinjak-injak oleh orang lain, orang Islam marah, wajar. Kita marah, wajar. Ini namanya marah yang proporsional, bukan justru ikut-ikutan menistakan agamanya. Kalau Nabi dan Rasul kita ada yang menghina, ada yang mencemooh, Allah Tuhan kita ada yang menghina, ada yang melecehkan, kemudian kita marah, wajar. Nah, meskipun cara marahnya hadirin sekalian ya harus sesuai dengan mekanisme. Karena negara kita adalah negara hukum. Kita berkumpul misalnya menyampaikan aspirasi, menyampaikan kepada wakil rakyat, wakil-wakil kita yang duduk di parlemen misalnya, sebagai wujud dari kemarahan kita misalnya atas tindakan mereka yang telah melecehkan, telah menistakan agama kita, itu proporsional. Memang pada tempatnya, sudah sewajarnya, sudah seharusnya. Ketika kadang-kadang ada juga orang disuruhi kopi oleh istrinya, kopinya tidak manis, marah. Padahal kan masih bisa nego, kopinya kok nggak manis, tambah gula dong. Kan masalah jadinya kalau begitu. Ini marah. Atau keesokan harinya didinginkan kopinya kemanisan, marah. Giliran makan sayurnya tidak asin, marah. Keesokan harinya sayurnya keasinan, marah, pemarah. Atau ibu-ibu tak potong garam, suami pulang cepat dari tempat kerja, marah. Terlambat pulang, marah. Tidak bawa uang, marah. Bawa uang banyak, marah. Nyolong ya, korupsi ya. Tipe pemarah. Karena itu hadirin sekalian, ajaran agama kita mengajarkan bahwa bila mana ada orang yang marah, usahakan diam, jangan berkata-kata. Itu kalau ada orang marah hadirin sekalian, kemudian berkata-kata, maka perhatikan apa yang dia keluarkan, perhatikan apa yang mereka ucapkan. Biasanya keburukan, kejelekan orang, dihina orang. Oh begitu memang dia, begitu mentor dari dulu, begitu. Semua keburukannya orang, bisa ini orang, bisa cuci hati dan perasaannya orang, disinggung orang, dicaci orang, digibah orang, dikunci orang, karena sudah tidak terkontrol. Padahal hadirin sekalian, kata Rasulullah SAW satu waktu bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut nanti di akhirat? Ada sahabat yang menjawab, ya Rasulullah, yang bangkrut itu mereka yang berdagang, dagangannya tidak laku. Dia menjual barang dagangannya di bawah dari modalnya. Salah. Yang habis modalnya sama sekali. Salah. Ternyata yang dimaksud bangkrut di akhirat oleh Rasulullah SAW adalah mereka yang ketika hidupnya di dunia, salatnya rajin, puasanya rajin, zakat infak sedekahnya rajin, tadarusnya rajin, bahkan kalau bulan suci Ramadan sampai 3 kali tamat. Sholat lainnya oke, tapi sudah menyakiti hati tetangganya, menselimi orang lain, menggibah orang lain, menggunjing orang lain. Boleh jadi pada saat dia marah, tetapi ternyata belum sempat minta maaf salah satu di antaranya atau dua-duanya meninggal. Ternyata hadirin sekalian, dalam ajaran agama kita ini menjadi utang piutang yang telah di akhirat akan ditagih. Maka datanglah di akhirat nanti itu orang-orang yang pernah dizalimi, yang pernah dihina, yang pernah dicari, yang pernah dilecehkan, yang pernah direndahkan, mengadu kepada Allah, ya Rabb, ini si fulan
ini si fulana ketika hidupnya di dunia dulu, dia pernah ada urusan sama saya. Dia pernah mencaci saya, memaki saya, menzalimi saya, menganiaya saya, belum sempat minta maaf. Kemudian salah satu di antara kami atau dua-duanya kami meninggal. Nah sekarang saya menanya, bagaimana cara membayar hutang hadirin sekalian di akhirat kelak? Apakah dibayar dengan dolar? Tidak. Apakah dibayar dengan rupiah? Tidak. Apakah dibayar dengan beras? Tidak. Caranya membayar hutang hadirin sekalian di akhirat itu kebaikannya orang yang suka menzalimi itu, yang suka menggunjing itu, yang suka merendahkan orang lain, melecehkan orang lain, diambil. Baru diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi, yang pernah dia gibah, yang pernah dia gunjing, yang pernah dia lecehkan. Kebaikannya diambil. Pahala sholatnya diambil, pahala zakat infak sedekahnya diambil, pahala umrahnya diambil, pahala hajinya diambil, pahala tadarusnya diambil. Sampai nanti kebaikannya habis, pahalanya habis. Padahal masih ada orang yang ngantri menagih utang. Maka cara kedua membayarnya, keburukannya orang, dosanya orang yang pernah ia zalimi, yang pernah ia ghibah, yang pernah ia sakiti, ketika hidupnya di dunia diambil kemudian diberikan kepadanya. Ini yang disebut Rasulullah SAW katakan sebagai orang yang bangkrut. Makanya hadirin sekalian ajaran agama kita mengatakan bahwa bila mana engkau marah, tahan, jangan berkata-kata, jangan berucap, bahaya kalau berucap. Kalau marah dalam keadaan berdiri duduk. Kenapa kalau berdiri? Kekuatannya full maksimal, tangan bisa memukul, kaki bisa menendang. Duduk, nah, kalau duduk bersila begini kan, bagaimana kaki bisa memukul? Tangan pun jangkauannya terbatas. Kalau ada orang yang sudah duduk dan masih marah, berbaring. Kalau berbaring dan masih marah, bangkit dari pembaringannya. Tinggalkan tempatnya. Kalau marahnya di rumah, tinggalkan rumahnya. Kalau marahnya di tempat kerja, tinggalkan tempat kerjanya. Kalau marahnya di kantor, tinggalkan kantornya. Pergi ke masjid. Pergi ke Baitur Rahman ini. Ambil air wudhu, kemudian masuk sholat sunnah 2 rakaat. Sudah sholat sunnah ustaz, tapi masih dongkol, masih jengkel, masih marah. Zikir. Ala bisikrillahi tatma'innul qulub. Zikir nanti bisa menenangkan hati dan perasaan. Kalau zikirnya belum mempan, ambil Quran yang ada terjemahnya, tadabburi Al-Quran. Baca ayatnya, perhatikan terjemahnya di sini. Ini salah satu kelemahan kita hadirin sekalian. Oleh karena itu, saya memberikan resep. Kalau selama ini kita sudah berkali-kali tamat membaca Al-Quran hanya ayatnya saja, maka kita mulai yang baru. Selain tamat membaca ayatnya juga sekaligus membaca terjemahnya. Insya Allah akan ada pemahaman baru, akan ada pengetahuan baru yang kita peroleh. Apa yang menyebabkan Barat maju? Karena mereka belajar Islam, mereka kaji Al-Quran, mereka kaji hadis. Meskipun takut mereka masuk Islam. Sementara perbandingannya hadirin sekalian, mengapa negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim mundur? Karena mereka meninggalkan Al-Quran. Yang mana yang saya hormati? Ini ada satu riwayat hadirin sekalian. Ini ada seorang pemuda, tipenya pemarah. Setiap saat bawanya marah. Pernah mendatangi salah seorang syekh ulama. Dia bertanya, ya syekh, saya ini termasuk tipe orang pemarah. Saya minta resep amalan apa kira-kira yang baik yang bisa aku lakukan agar sifat pemarah itu kalau tidak bisa hilang minimal berkurang pada diri saya. Maka syekhnya mengatakan, kalau begitu terapkan ini. Setiap kamu marah, ambil satu paku, satu kali kamu marah, satu kali ambil paku dinding rumahmu. Seperti tadi hadirin sekalian, dibikinkan kopinya pagi, marah, teringat pesan syekhnya, ambil paku dinding rumahnya. Dibikinkan kopinya kemanisan, marah, ambil satu paku dinding rumahnya. Sayurnya istrinya tidak asin, marah, ambil satu paku dinding rumahnya. Atau keasinan, marah, ambil satu paku dinding rumahnya. Begitu mau pakai kaos kakinya, yang satu coklat, yang satu hitam, marah.
Teringat pesantrennya, ambil lagi satu paku, paku dinding rumahnya. Begitu dorong kendaraannya, motornya mau keluar, ternyata banyak kempes. Marah lagi, ambil satu paku, paku lagi dinding rumahnya. Hanya hitungan bulan saja hadirin sekalian, itu dinding rumahnya penuh dengan paku. Datangi syekhnya, ya syekh, kamu penipu, kamu pendusta. Kau bilang sama saya bahwa resepnya marah itu setiap saya marah saya harus paku dinding rumah saya. Sekarang ini dinding rumah saya sudah penuh dengan paku. Saya tidak berhenti marah. Saya saja sekarang datang ini mau marahi syekh. Maka saya bilang dia anak muda, kalau resep yang pertama kamu tidak cocok, coba saya beri resep yang kedua. Saya bilang anak muda itu apa resep yang kedua? Begini. Setiap kamu mau marah usahakan tahan. Dan jika engkau berhasil menahannya, cabut satu paku yang kau tempelkan tadi. Kopinya kemanisan, mau marah, nah tahan. Ingat pesantrennya, cabut lagi tadi. Kopinya pahit, tidak manis, mau marah, nah tahan, cabut lagi tadi. Sayur istrinya tidak asin, mau marah, nah tahan, cabut lagi tadi. Keasinan mau marah dan tahan, cabut lagi satu. Sampainya hadirin sekalian, itu pakai tadi yang menempel di dinding rumahnya yang begitu banyak itu habis. Dan datang syekhnya, ya syekh, ternyata resep yang kedua ini kopcir. Sekedar syekh tahu, semua paku yang menempel di dinding rumah saya kemarin itu sekarang sudah habis. Dan alhamdulillah saya tidak pemarah lagi. Syekhnya gembira, alhamdulillah. Lalu dia bilang anak muda ini, syekh, ada satu yang mengganjal. Apa itu? Itu bekas-bekas pakunya. Nah, itu kalau sudah dimapaku pak, dicabut. Itu bekas-bekas pakunya, syekh, masih ada. Syekhnya bilang, anak muda, itulah bahayanya marah. Boleh jadi kamu sudah berhenti marah, tapi bagaimana orang yang dimarahi? Suami memarahi istrinya dengan enaknya saja tidak minta maaf. Pernahkah kita menyelami hati dan perasaannya istri kita? Pernahkah kita menyelami hati dan perasaannya suami kita? Pernahkah kita menyelami hati dan perasaannya anak-anak tak tetangga? Ternyata kita berhenti dimarah, tapi yang dimarahi padahal masih ada bekas-bekasnya di situ. Ini yang kita alami hadirin sekalian sepanjang Ramadan. Puasa telah mendidik kita untuk menahan ini. Makanya Rasulullah mengajarkan bahwa bila mana engkau sedang berpuasa, nah ada yang ngajak anda bertengkar, ada yang ngajak anda berkelahi. Apa jawabannya Rasul? Bilang sama dia, katakan sama dia, maaf, saya sedang berpuasa. Berarti kita menahan emosi. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa mereka yang perkasa bukan mereka yang mampu menghadapi musuhnya puluhan sampai ratusan. Hanya satu kali pukulan, kemudian musuhnya jatuh. Tapi mereka yang perkasa, mereka yang gagah, yang mampu menahan amarahnya, yang mampu menahan emosinya. Dan itu merupakan jihad yang paling akbar, bahkan lebih akbar daripada perang Badar. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Ramadan ini, mari kita melakukan evaluasi. Apa puasa yang kita laksanakan ini telah menuntun kita atau dapat menuntun kita untuk meraih predikat muttaqin yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata predikat muttaqin itu hadirin sekalian bukan hanya, tidak cukup kita hanya lihat di bulan Ramadan, tetapi mari kita perhatikan 11 bulan ke depan. Sembari kita berharap, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah masih berkenan mempertemukan kita dengan Ramadan tahun depan insyaallah. Demikian dapat disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.